Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan belajar mengenai materi kemolalan dan fraksi mol. Oke, sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu dengan mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, langsung saja. Kemolalan atau molalitas itu menyatakan banyaknya mol zat terlarut dalam 1 kg pelarut atau banyaknya zat terlarut dalam 1000 gram zat pelarut. Secara matematis, molalitas dirumuskan gram per mr dikali 1000 per pelarut, di mana gram di sini adalah massa zat terlarut, kemudian P-nya adalah massa zat pelarut, dan mr itu adalah massa atom relatifnya. Kita masuk ke contoh yang pertama, tentukan kemolalan 0,04 mol HCl yang telah dilarutkan dalam 100 gram air. Oke, terlebih dahulu kita buat yang diketahui, di mana di sini terdapat 0,04 mol HCl. Mol itu dilambangkan dengan N, N-nya ada 0,04 mol. Kemudian massa pelarutnya 100 gram. Berarti P sama dengan 100 gram. Oke, yang ditanyakan dalam soal adalah kemolalan, berarti yang ditanya adalah M-nya. Oke, kita lihat contoh soal pertama. Kita masukkan dulu rumusnya. Mol sama dengan gram per mr dikali 1000 per P. Oke, di mana gram per mr kan tidak diketahui dalam soal. Di kelas 10 kita sudah pelajari bahwasanya mol sama dengan gram per mr. Oke, kita masukkan di sini mol sama dengan gram per mr. Berarti di sini sudah dapat berapa molnya, ada 0,04 mol. Kemudian pelarut di sini ada 100 gram. Sementara kalau dia molalitas, dia per kilogram zat pelarut. Berarti kita bagi 1000 gram. Massa pelarutnya kita bagi 1000 gram menjadi 0,1 kilogram. Oke, sudah kita dapat. Berarti rumusnya, molnya tadi sudah kita ketahui, 0,04 mol dibagi 0,1 kilogram. Jadi kita dapat hasilnya adalah 0,1 molal. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang kedua, yaitu sebanyak 1,8 gram glukosa dilarutkan ke dalam 200 gram air. Jika diketahui mr glukosa adalah 180 gram per mol, tentukan molalitas larutan glukosa. Oke, kita buat dulu yang diketahui. Di mana di sini terdapat 1,8 gram glukosa, berarti G sama dengan 1,8 gram. Kemudian dilarutkan ke dalam 200 gram air. 200 gram air itu berarti massa pelarut, di mana P sama dengan 200 gram. Diketahui MrC6H12O6 atau glukosa adalah 180 gram per mol. MR-nya 180 gram per mol. Oke, apakah yang ditanya dalam soal tersebut? Yang ditanya adalah molalitas larutan glukosa. Rumusnya masih sama seperti contoh pertama tadi, di mana molalitas sama dengan gram per mr dikali 1000 per pelarut, di mana gramnya adalah 1,8 gram dibagi mr-nya 180 dikali 1000 per pelarutnya
ada 200 gram. Oke, 1,8 dibagi 180 kita dapat 0,01. Kemudian dikali 1000 dibagi 200 adalah 5. Berarti hasilnya adalah 0,05 molal. Oke, kita lanjut ke materi yang kedua, yaitu fraksi mol. Fraksi mol itu merupakan angka yang menyatakan perbandingan antara jumlah mol zat dalam larutan dengan jumlah mol total semua komponen dalam larutan. Oke, jadi jumlah mol suatu larutan dengan jumlah total mol komponen dalam larutan. Oke, di sini fraksi mol dibedakan menjadi dua. Yang pertama ada fraksi mol zat terlarut atau biasa disingkat dengan XT. Kemudian yang kedua adalah fraksi mol zat pelarut atau XP. Oke, di mana secara matematis XT sama dengan fraksi mol zat terlarut sama dengan mol zat terlarut dibagi mol total komponen dalam larutan, yaitu mol pelarut ditambah mol terlarut ditambah mol pelarut. Oke, di sini XT itu fraksi mol zat terlarut, NT mol terlarut, dan MP adalah mol pelarutnya. Kemudian yang kedua adalah fraksi mol zat pelarut, di mana XP sama dengan NP. Berarti kalau yang ditanya XP-nya berarti yang di atas itu adalah yang mol pelarut. Kalau yang ditanya fraksi mol zat terlarut berarti yang di atasnya adalah mol terlarutnya. Oke, karena di sini XP berarti NP sama dengan NT ditambah NP. Berarti NP per NT tambah NP. Oke, kita lanjut ke contoh soal. Di sini contoh soalnya, tentukan fraksi mol zat terlarut dalam zat pelarut jika ke dalam 90 gram air dilarutkan 15 gram asam cuka. Asam cuka itu CH3COOH. Di mana sudah diketahui MrCH3COOH adalah 60 gram per mol. Kemudian MrH2O adalah 18. Oke, langsung saja kita buat yang diketahui. Di sini yang diketahui adalah gramnya dulu. Gram air. Berarti massa pelarutnya adalah 90 gram. 90 gram ini kita pakai H2O. Kemudian dilarutkan dalam 15 gram asam cuka. Berarti massa zat terlarutnya, maaf di sini massa pelarut ya, kita buat massa pelarut. Di sini massa terlarut yaitu 90 gram. Maaf di sini 15 gram. 15 gram. CH3COOH. Oke. Terlebih dahulu kita lihat dulu yang ditanya. Di sini adalah fraksi molnya XT dan XP. Oke, di sini juga diketahui MR dari H2O adalah 18. Kemudian MR dari CH3COOH ada 60. Oke, yang ditanya XT dan XP berarti fraksi mol zat terlarut dengan fraksi mol zat pelarut. Oke. Pertama, terlebih dahulu kita cari dulu mol masing-masingnya, mol tiap komponen ataupun mol totalnya kita cari dulu. Berarti NT, T itu terlarut, terlarutnya tadi siapa? Si asam cuka. Berarti mencari mol terlarut, rumus mol apa? Gram per mr. Berarti G per mr. Berapa gramnya? Langsung kita masukkan. Ada 15 gram. Per mr-nya berapa? 60.
60 gram per mol. Berarti didapat 15 dibagi 60 adalah 0,25 mol. Udah dapat mol terlarutnya. Setelah itu kita cari mol pelarut. Pelarut yang digunakan di sini adalah pelarut air, di mana rumusnya sama, gram sama dengan gram per mr sama dengan gram pelarut tadi ada 90, berarti 90 gram per mr-nya ada 18 gram per mol. 90 dibagi 18 hasilnya adalah 5 mol. Oke, sudah kita dapat mol masing-masingnya, baru kita bisa mencari fraksi mol zat terlarut ataupun fraksi mol pelarutnya, di mana XT sesuai dengan rumus yang tadi sama dengan NT per NT ditambah NP. NT-nya berapa? 0,25 per 0,25 ditambah 5 sama dengan berapa hasilnya? Oke, habis. Jadi hasilnya berapa? 0,05. Dapat fraksi mol terlarutnya adalah 0,05. Kemudian kita cari XP-nya. XP adalah NP per mol total komponen. Berarti NT ditambah NP sama dengan yang NP berarti 5. Berarti yang di atas 5 per 0,25 ditambah 5 sama dengan hasilnya adalah 0,95. Oke, sekian pelajaran kita pada hari ini. Semoga anak-anak ibu dapat mengerti. Apabila ada yang kurang paham, silahkan ditanyakan melalui grup WhatsApp. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.